Halo semuanya, di dunia bisnis sekarang, teknologi itu bisa jadi teman terbaik kita, tapi bisa juga jadi musuh paling merepotkan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita mastiin teknologi itu selalu menciptakan nilai, bukan malah bikin pusing? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang namanya COBIT 2019. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana kerangka kerja ini bisa jadi panduan strategis buat Anda. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenapanya dulu, yaitu dilema digital yang dihadapi semua bisnis. Terus, kita kenalan sama COVID sebagai solusinya. Kita bedah juga bedanya tata kelola dan manajemen, ini penting banget. Lanjut ke prinsip-prinsip intinya. Terus, kita lihat gimana cara bangun dan terapin sistemnya di dunia nyata. Siap? Jadi gini, setiap perusahaan modern itu kayak hidup dengan dua sisi mata uang. Di satu sisi, teknologi itu aset terbesar kita buat inovasi dan tumbuh. Tapi di sisi lain, wah, teknologi juga jadi sumber resiko dan kerumitan yang luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang coba dijawab oleh COVID. Apakah investasi teknologi Anda itu benar-benar bikin bisnis maju? Atau jangan-jangan malah bikin kekacauan, resiko keamanan, dan buang-buang duit? Coba deh, renungin sebentar kondisi di perusahaan Anda. Slide ini nunjukin dilemanya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada janji manis soal penciptaan nilai, pertumbuhan bisnis, dan inovasi. Keren kan? Tapi di sisi lain ada bahaya nyata, risiko bisnis, gagal patuh sama regulasi, dan sumber daya yang kebuang sia-sia. Kuncinya itu ada di keseimbangan, dan untuk itu kita butuh panduan. Dan disinilah panduan itu hadir, untuk menjembatani jurang antara janji manis dan bahaya nyata dari teknologi, kita perlu sebuah kerangka kerja yang terstruktur. Kenalan yuk, ini dia, COBIT. Jadi, apa sih sebenarnya COBIT 2019 itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi. Kata kuncinya di sini adalah untuk keseluruhan perusahaan. Jadi ini bukan cuma buat tim IT aja ya, ini buat semua orang dari dewan direksi sampai staf operasional yang pakai teknologi buat mencapai tujuan perusahaan. Saya suka banget analogi ini. Anggap aja COBIT itu kayak blueprint atau cetak biru dari arsitek. Dia ngasih struktur, prinsip, dan praktik terbaik. Tapi dia nggak bangunin rumahnya buat Anda. Anda sendiri yang harus pakai blueprint itu buat bangun sistem tata kelola yang paling pas buat kebutuhan unik perusahaan Anda. Nah, ini penting banget buat meluruskan kesalahpahaman. COBIT itu kerangka kerja tata kelola. Dia bukan daftar semua server yang Anda punya. Dia ngasih komponen dan faktor desain buat bangun sistem. Dia bukan resep jadi yang nyuruh Anda harus pilih strategi IT A atau B. Jadi intinya gini, COBIT itu ngebantu Anda nentuin keputusan apa yang perlu dibuat dan oleh siapa, tapi bukan apa isi dari keputusan itu. Oke, salah satu konsep paling fundamental di COBIT adalah pemisahan yang jelas banget antara tata kelola dan manajemen. Coba bayangin aja kita lagi pakai dua topi yang berbeda, dengan tanggung jawab yang beda juga. Slide ini ngejelasinnya enak banget. Tata kelola itu topiknya dewan direksi. Fokusnya ke gambaran besar, mengevaluasi, nentuin arah, dan memantau kinerja. Intinya, mastiin kapal kita berlayar ke tujuan yang benar. Nah, manajemen, ini topiknya para eksekutif atau C-suite. Merekalah yang merencanakan, membangun, dan menjalankan kegiatan sehari-hari biar kapalnya terus bergerak maju sesuai arah. Paham ya bedanya? Ini krusial banget. Seluruh kerangka kerja COBIT ini dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu prinsip-prinsip inti untuk sistem tata kelola itu sendiri. Yuk kita lihat ada apa aja. Ini dia 6 pilar utamanya. Jadi, sistem tata kelola yang bagus itu harus selalu bertujuan ngasih nilai buat semua pihak, pendekatannya harus holistik, gak cuma soal proses tapi juga orang dan budaya, harus dinamis dan bisa adaptasi, harus misahin tata kelola dari manajemen, bisa disesuaikan sama kebutuhan unik perusahaan Anda, dan mencakup seluruh organisasi dari hulu ke hilir. Oke, kita udah bahas apa dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Gimana caranya? Gimana COBIT ngebantu kita ngebangun sistem tata kelola yang pas banget buat perusahaan kita? Nah, ini dia visualisasi keren dari prinsip pendekatan holistik tadi. Bikin sistem tata kelola itu bukan cuma soal nulis proses atau SOP loh. Lihat deh, proses itu cuma salah satu potong kue. Anda juga harus mikirin struktur organisasinya, budayanya, informasi apa yang dibutuhin, sampai keahlian orang-orangnya. Semuanya ini harus nyambung dan kerja bareng. Dan ini nih yang bikin COBIT 2019 super fleksibel. Dia tuh bukan sistem satu untuk semua. Enggak,
Justru dia ngasih kita faktor desain, semacam variabel yang bisa kita atur buat nyesuaiin komponen-komponen sistem tata kelola kita biar benar-benar pas. Faktor desain yang pertama dan paling utama ya strategi perusahaan Anda. Apakah perusahaan Anda mau jadi yang paling murah atau yang paling inovatif? Pilihan ini bakal ngubah prioritas tata kelola teknologi Anda secara fundamental. Berikutnya, profil resiko Anda. Jelas beda dong, perusahaan keuangan yang ngelola data sensitif pasti punya profil resiko yang jauh beda dari perusahaan retail. Ini bakal nentuin seberapa kenceng Anda fokus ke kontrol keamanan. Terus, ada lanskap ancaman. Anda ada di industri yang jadi incaran hacker nggak? Kayak perbankan atau pertahanan? Kalau iya, ya jelas tujuan tata kelola soal keamanan siber bakal jadi prioritas nomor 1. Dan tentu saja, ukuran juga ngaruh. Sistem tata kelola buat startup yang isinya 50 orang pasti bakal beda banget sama struktur kompleks buat perusahaan multinasional kan? Nah, COBIT ini dirancang biar bisa diatur skalanya. Oke, blueprint udah ada, alat buat customnya juga udah. Sekarang, gimana caranya biar ini semua jadi kenyataan? Gimana cara implementasinya di lapangan? COBIT ngasih siklus implementasi yang logis banget. Dan ingat, ini bukan proyek yang sekali jalan, terus selesai. Ini siklus perbaikan yang berkelanjutan. Mulai dari pahami kenapa kita butuh ini, lalu nilai kondisi kita sekarang, tentuin kita mau kemana, rencanain apa yang harus dilakuin, laksanain, ukur hasilnya, dan yang paling penting, gimana caranya biar semangat perbaikan ini jalan terus. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan akhir dari implementasi COBIT itu bukan cuma ngelasain sebuah proyek, tapi buat nanemin tata kelola yang baik ke dalam DNA perusahaan Anda, biar jadi kebiasaan sehari-hari. Dan kita kembali ke pertanyaan awal, tapi sekarang Anda udah punya bekal yang lebih lengkap. Setelah lihat kerangka kerja ini, coba tanyakan lagi. Seberapa baik organisasi Anda mengelola teknologinya? Apakah Anda sudah memaksimalkan penciptaan nilainya, atau malah cuma sibuk mengelola kekacauan? COBIT 2019 sudah memberikan cetak birunya. Terima kasih telah menyimak,